Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Juni 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi Pulau Buru bekuk pengguna sabu dengan barang bukti seberat 7,26 gram. Kepolisian Resor atau Polres Pulau Buru membekuk pengguna narkoba golongan 1 jenis sabu di Kota Namlea. Pria berinisial AJ ditangkap di kompleks sekitar salah satu hotel di Kota Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru oleh Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Buru pada Sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 4:30 sore. Kapolres Pulau Buru AKBP Nur Rahman mengungkapkan AJ merupakan residivis dengan kasus serupa, yakni penyalahgunaan narkoba. AJ ditangkap berdasarkan laporan dugaan penyalahgunaan narkoba. Di mana terduga pelaku tengah dalam perjalanan dari Makassar menuju Namlea menggunakan transportasi laut KM Cantika Lestari 6E. AJ membawa serta 7,26 gram sabu. Pihaknya pun menindaklanjuti laporan tersebut dengan memantau area pelabuhan Namlea. Polisi membuntuti pergerakan AJ dan akhirnya meringkusnya di sekitaran kota Namlea beserta barang bukti. Dari tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan satu bungkusan snack kacang telur yang dililit lakban warna hitam, di dalamnya berisi 2 paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 7,26 gram dan 1 buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga dibuang pelaku saat akan ditangkap. Di situ Tribuners, polisi juga menggeledah rumah terduga pelaku, di mana ditemukan alat hisap sabu atau bong dan 1 buah sekop pada bawah meja dalam kamar tidur rumah. Setelah penggeledahan itu, tim melakukan tes urin terhadap AJ dan hasilnya positif mengandung narkotika. Menurut Kapolres Pulau Buru, pihaknya sementara melakukan pengembangan terhadap status pelaku, apakah termasuk pengedar ataukah hanya pemakai, dengan ditemukannya barang bukti seberat 7,26 gram tersebut. AJ alias Jamal kini ditahan dan diancam dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang bersangkutan. Di sini adalah pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksinya? Tentunya ini sanksinya cukup berat, di atas 5 tahun. Pak, apakah memang pelaku ini Laporan yang disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba bahwa yang bersangkutan juga positif menggunakan narkoba. Jadi selain yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, yang bersangkutan juga positif di sini adalah sebagai pengguna juga. Itu mungkin sekilas terkait dengan penangkapan saudara Andi Jamaludin alias Jamal. Yang bersangkutan itu tinggal ada di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti dari rekan-rekan media mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tribuners, pria pencuri sound system mobil di Ambon akhirnya ditangkap polisi, pelaku residivis. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akhirnya menangkap pelaku pencurian perangkat sound system mobil. SS alias OK yang merupakan residivis kasus pencurian ditangkap di Batu Merah Ongkoliong oleh tim Buser Polres pada Jumat 2 Juni 2023 sekitar pukul 8 malam.
Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengungkapkan, Oka menjalankan aksinya dengan memecahkan kaca mobil target pencurian. Aksinya di Kota Ambon terhenti begitu dilaporkan salah seorang korban berinisial ML. Mobil ML dibobol pelaku saat sedang parkir di kawasan Galunggung Tanah Rata dan berhasil mencuri sound system miliknya. Petugas polisi dipermudah dengan beredarnya sebuah video penampakan pelaku yang tengah berada di salah satu kafe di ujung Jembatan Merah Putih atau JMP sekitar 31 Mei 2023 lalu. Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pun bergerak cepat menyelidiki keberadaan pelaku. Meski begitu, pihaknya tidak menyerah begitu saja. Melalui pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya ditemukanlah titik terang keberadaan pelaku yang bertempat tinggal di Pasar Lama Ambon. Berdasarkan hasil pengembangan kasus, ternyata ada 11 korban yang mengalami hal serupa, namun hanya sekitar 8 korban yang melaporkan ke polisi. Laporan polisi Tribuners lanjut Arthur, diantaranya terjadi di Galunggung Tanah Rata, Kalam Kudus Ambon, depan kantor KNPI, pangkalan taksi, dan lain sebagainya. Arthur juga menyebutkan Oka bukan sekali menjalankan aksi pencurian, terbukti dia merupakan residivis kasus serupa. Oka pernah dipenjarakan dan bebas pada April 2023 lalu. Dari sudut uang orang ini Bapak diliput oleh berbagai media nasional karena Bapak bilang dalam 1 minggu. Masih dari Kota Ambon, Tribuners terungkap pencuri sound system mobil di Ambon pakai modus pecah kaca untuk jalankan aksinya. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengungkapkan pelaku pencurian sound system mobil saat menjalankan aksinya menggunakan modus pecah kaca. Modus ini dianggap baru di Kota Ambon, di mana pelaku pakai busi untuk memecahkan kaca mobil targetnya. Diketahui aksi pria berinisial SS alias Oka di Kota Ambon akhirnya terhenti begitu dilaporkan salah seorang korban berinisial ML. Mobil ML dibobol pelaku saat sedang parkir di kawasan Galunggung Tanah Rata dan berhasil mencuri sound system miliknya. Tugas polisi dipermudah dengan beredarnya sebuah video penampakan pelaku yang tengah berada di salah satu kafe di ujung Jembatan Merah Putih atau JMP sekitar 31 Mei 2023 lalu. Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pun bergerak cepat menyelidiki keberadaan pelaku. Meski begitu, pihaknya tidak menyerah begitu saja. Melalui pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya ditemukanlah titik terang keberadaan pelaku yang bertempat tinggal di Pasar Lama Ambon. Kejadian serupa di kota berjuluk Manise ini, Tribuners, Arthur mengimbau agar masyarakat lebih waspada. Oka saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan pemberataan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya atau 7 tahun. Itu pengendalian CCTV itu di bawah balai jalan. Nah, jadi itu sempat berjalan, namun kita tidak berputus asa. Kemudian teman-teman juga mulai mengawali kejadian dari banyak TKP sebenarnya, dari laporan LP 205 ya 6 Romawi 2023 itu terhadap korban Ibu Mirayati atau Cina, ya, kejadian di Tanah Rata. Dari inilah kita temukan, kita bongkar kasusnya. Dan dari ini semuanya pelaku atas nama
SS, ya SS, karena dia juga baru keluar dari lapas bulan April kemarin, kemudian dia tinggalnya di Pasar Merdeka, ditangkap tanggal 2 Juli. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Juara umum Juan Parera belum tentu wakili Maluku ikut ajang Prapon 2023. Begini penjelasan Kadispora. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Maluku, Sandi Watimena, mengatakan peraih juara umum Juan Parera belum tentu bisa mewakili Maluku untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2023. Dijelaskan tentu kebijakan itu memiliki alasan yang kuat, di mana untuk olahraga otomotif khusus balap motor ini berbeda dengan cabang olahraga lainnya. Sehingga untuk memilih siapa yang akan mewakili Maluku untuk mengikuti ajang Prapon nantinya, harus diikuti oleh perkembangan ajang kejurda maupun kejuaraan-kejuaraan otomotif lainnya yang diselenggarakan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Maluku. Meski begitu, Tribuners, Watimena menyinggung untuk pembalap lokal yang bagus, yakni Helmi Lekatompesi, selaku peraih juara umum kategori lokal Maluku. Meski begitu, Watimena mengaku hanya ini yang dapat memutuskan siapa yang akan mewakili Maluku ke ajang Prapon. Diberitakan Juan Parera berhasil menjadi juara umum road race kejuaraan daerah atau Kejurda Maluku putaran ketiga yang berlangsung di sirkuit lingkar Stadion Mandala, Karangpanjang, Ambon. Sementara itu bagi juara umum dengan kategori Open dijuarai oleh Mars Hollandi. Dan untuk juara umum kategori lokal Maluku disabet oleh Helmi Lekatompesi dari Latu Halat. Event putaran ketiga kejurda, ya. Jadi putaran ketiga kejurda itu juara itu tidak semerta-merta ditetapkan sebagai yang mewakili Maluku untuk Prapon, karena olahraga otomotif khusus balap motor ini beda dari cabang olahraga lain. Jadi kan ada seri dari pertama sampai ketiga. Provinsi dari pengurus ini akan menentukan dari 3 seri itu potensi pembalap itu mana yang paling terbaik, karena tidak bisa kita lihat pada hari ini dia menang, yang kemarin dia kalah, ya kan, belum tentu langsung hari ini dia menang kita tetapkan. Beda dengan cabang olahraga. Jadi itu diikuti dari perkembangan saat event, baik kejurda maupun kejuaraan-kejuaraan open turnamen yang dilaksanakan oleh Ambon yang berkiprah di Jawa, di Malaman, di Sentul, memang bagus. Ya mudah-mudahan, saya tidak tahu umurnya berapa, karena batas umur Prapon besok ini 25 tahun untuk PON, 25 tahun. Jadi kalau minimal dia ikut Prapon, ya minimal dia umur 24, supaya tahun depan dia pas masuk PON umurnya 25 maksimal, karena aturannya itu. Kalau memang untuk yang lokal, pembalap lokal yang cukup bagus, tadi sih Helmi Lekatompesi. Makasih ya, Pak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Juni 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.